Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan sejarah hari ini? Gimana puasanya? Mudah-mudahan lancar dan diberikan kekuatan selalu untuk menjalani puasanya. Ya, pada episode tentang sejarah kali ini eh, akan membahas biografi atau sejarah Sultan ketiga Kesultanan Bima. Jangan kira hari ini saya akan cerita. Jadi pada video kali ini itu saya mencoba dengan format yang berbeda. Jadi nggak pakai narasi. Jadi buat kawan-kawan yang penasaran bagaimana ceritanya, terus bagaimana komposisi videonya ini di video yang ketiga ini, di video Sultan yang ketiga ini, ya buat kawan-kawan yang penasaran jangan lupa dipadamin dulu itu yang tombol yang merah tuh sampai dia bunyi teng 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 teng. Gunanya buat apa? Buat kawan-kawan itu menjadi yang pertama yang menyaksikan video-video saya agar tidak ketinggalan. Oke, biar saya juga semakin semangat mengupload video-video tentang sejarah. Oke kawan-kawan, saksikan terus. Jangan lupa dipadamkan dulu itu yang merah ya, dipadamkan dulu sampai bunyi teng 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 teng. Oke. Oke, lanjut. Yuk, selamat menyaksikan tentang sejarah. Sultan ketiga Bima merupakan sultan yang memiliki masa jabatan paling singkat dibandingkan semua sultan-sultan yang pernah menjabat atau yang pernah memimpin di Kesultanan Bima. Beliau memimpin kesultanan hanya dalam waktu 6 tahun sebelum beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Sultan ketiga Bima ini beliau bernama Nuruddin Abu Bakar Ali Shah. Beliau merupakan anak dari Sultan kedua Bima yaitu Abdul Khair Sirajuddin. Beliau dilahirkan pada tanggal 29 Zulhijjah 1061 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 5 Desember 1651 Masehi. Oleh orang-orang Makassar, beliau dijuluki Maparabung Nuruddin Daeng Matali Karaeng Panaragang. Dan dinobatkan menjadi sultan pada bulan Zulhijjah 1093 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1682 Masehi. Istri sultan merupakan anak dari Raja Talo. Beliau bernama Daeng Tamemang. Sultan mempersunting Daeng Tamemang pada tanggal 22 Jumadil Awal 1095 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 7 Mei 1684 Masehi. Setelah meninggal, beliau digelari oleh masyarakat Bima yaitu Ruma Mawa Apaju, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah raja yang memperkenalkan payung. Karena beliaulah yang mula-mula mempopulerkan payung jabatan yang berwarna kuning yang terkenal dengan Paju Monca. Awal kepemimpinan Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah ini, Kesultanan Bima sedang dalam masa sulit-sulitnya, entahkah dari segi politik, lebih-lebih dari segi ekonomi. Kesulitan yang dialami oleh Kesultanan Bima ini disebabkan oleh kalahnya Makassar kepada Belanda dalam perang Makassar yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian Bongaya oleh Sultan Hasanuddin. Wah, kenapa Makassar yang kalah kok dampaknya ini dirasakan oleh kerajaan Bima atau Kesultanan Bima? Karena pada saat itu kerajaan Makassar merupakan kongsi dagang utama
Kesultanan Bima. Yang membuat ekonomi Bima jatuh yaitu karena ada beberapa pasal di dalam perjanjian Bungaya yang sangat menyudutkan Kesultanan Bima. Isi dari perjanjian Bungaya yang sangat menyudutkan Bima ini terdapat 4 pasal, yaitu pasal 9, pasal 14, pasal 15, serta pasal 28. Adapun pasal 9 dalam perjanjian Bungaya menyebutkan bahwa pemerintah dan rakyat Makassar tidak boleh berlayar kemanapun kecuali Bali. Tidak boleh ada kapal yang dikirim ke Bima, Solor, Timor, dan lainnya. Semua wilayah di timur Tanjung Lasso di utara timur. Jadi pada pasal ke-9 ini, poin yang ke-9 ini pada perjanjian Bungaya melarang Makassar membangun hubungan atau urusan dagang, intinya tidak ada boleh pelayaran dari Makassar menuju Bima. Dan yang kemudian pada pasal 14 perjanjian Bungaya, pasal 14 dalam perjanjian Bungaya mengatakan bahwa raja dan bangsawan Makassar tidak boleh lagi mencampuri urusan Bima dan wilayahnya. Kemudian pada pasal ke-15, Raja Bima dan Karang Bontomaranu harus diserahkan kepada kompeni untuk dihukum. Dan yang paling parah yaitu terdapat pada pasal 28 perjanjian Bungaya. Dalam pasal 28 itu dikatakan lebih jauh tentang pasal 15 jika Raja Bima dan Karang Bontomaranu, Raja Bima pada saat itu yaitu Sultan Abdul Khair Sirajuddin, merupakan Sultan kedua Bima. Jadi bunyi pada pasal 28 itu lebih jauh tentang pasal 15 jika Raja Bima dan Karang Bontomaranu tidak ditemukan hidup atau mati dalam 10 hari, maka putra dari kedua penguasa harus ditahan. Jadi isi pasal-pasal dalam perjanjian Bungaya ini sangat membuat sulit posisi ekonomi maupun secara politik untuk Kesultanan Bima. Jadi ini merupakan cobaan terbesar bagi Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah, terutama pada pasal ke-9-nya. Karena pada pasal ke-9 ini dalam perjanjian Bungaya, Makassar dilarang melakukan penyeberangan atau mengirim kapal dari Makassar menuju Bima, entahkah itu kapal dagang ataupun kapal yang membawa barang-barang lainnya. Jadi ini membuat ekonomi saat itu sangat terpuruk. Ditambah lagi keadaan politik. Nah, pada pasal ke-28 itu mengatakan bahwa harus menyerahkan Raja Bima yang merupakan saat itu yaitu Sultan Abdul Khair Sirajuddin, Sultan kedua Bima, dan Karang Bontomaranu dalam tempo 10 hari. Jika tidak diserahkan, maka putra atau anak dari kedua tokoh ini akan ditahan oleh Belanda. Dan ini sangat mengancam keselamatan Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah. Isi pasal 28 pada perjanjian Bungaya sudah barang pasti tidak mau dipenuhi oleh Sultan Hasanuddin, karena kedua tokoh yang diminta oleh Belanda adalah teman seperjuangan dan saudara dari Sultan Hasanuddin. Di samping itu, Sultan Abdul Khair Sirajuddin dan Karang Bontomaranu memang tidak mau mengakui isi perjanjian Bungaya. Demi perjuangan
Sultan Abdul Khair Sirajuddin bersama Nuruddin yang masih muda meninggalkan Bima dan bergabung dengan Trunojoyo dan Sultan Agung Tirtayasa Banten untuk meneruskan perjuangan melawan Belanda. Mulai saat itu Nuruddin yang masih belia merasakan pahit getirnya perjuangan melawan Belanda. Selama berada di Jawa, Nuruddin memperdalam ilmu agamanya. Beliau belajar kepada anak cucu Syarif Hidayatullah yang merupakan Sunan Gunung Jati yang bermukim di daerah Cirebon. Jadi beliau menghabiskan masa mudanya untuk berperang melawan Belanda. Perang Trunojoyo serta perang Banten telah menjadi saksi bagaimana pemuda ini berjuang mengangkat senjata melawan Belanda. Setelah sekian lama merasakan pahit manisnya dan getirnya perperangan melawan Belanda, akhirnya Nuruddin muda kembali ke Bima. Dan beliau dinobatkan menjadi Sultan ketiga Bima pada bulan Zulhijjah 1093 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1682 Masehi. Walaupun masa pemerintahannya sangat singkat, yaitu 6 tahun, namun beliau melaksanakan usaha-usaha yang amat penting bagi Kesultanan Bima. Dengan modal pengalaman yang diperoleh semasa usia muda, ditambah pula dengan bimbingan dari Syekh Umar Al-Bantani, beliau berusaha untuk memperkuat peranan hukum Islam dalam majelis Sara Danambojo. Menurut naskah Bo, beliau mengirimkan pejabat-pejabat kesultanan ke Sumba dan Manggarai yang akan bertugas sebagai wakil sultan di wilayah tersebut. Di samping itu, mereka harus bertindak sebagai juru dakwah dan juga guru agama Islam. Pada masa pemerintahannya, Bima banyak dikunjungi ulama dan mubalik dari Arab, Malaka, Sumatera, Banten, bahkan Sulawesi Selatan. Para ulama itu banyak yang diangkat menjadi pejabat kesultanan. Mulai saat itu, struktur lembaga secara hukum disempurnakan. Di lingkungan istana diangkat seorang mufti yang akan memberikan fatwa dalam masalah agama, terutama di bidang muamalah, di samping untuk mendidik putra dan keluarga sultan. Ulama yang mendapat kehormatan untuk menjadi mufti pada saat itu adalah Syekh Umar Al-Bantani. Karena Sultan Nuruddin amat dalam ilmu agamanya, maka struktur pemerintahan pada masa itu diatur sesuai dengan struktur pemerintahan Islam. Peranan mufti, wazir, imam, dan qadhi amat besar. Mereka selalu mendampingi sultan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum Islam berpedoman pada dalil Al-Quran dan hadis. Dalam menjabarkan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, para ulama harus mampu menempatkan ijma, qiyas, dan ibarat yang akan menjadi pegangan dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Di saat pikiran serta tenaganya dibutuhkan oleh kesultanan, namun Tuhan berkata lain. Beliau meninggal. Beliau wafat pada bulan yang sangat mulia, pada bulan yang sangat suci, yaitu pada bulan Ramadan 1099 Hijriah atau bertepatan dengan 20 Juli 1687 Masehi. Dan beliau dimakamkan di samping makam ayahandanya Sultan Abdul Khair Sirajuddin, yaitu di pemakaman Tolok Bali. Ya kawan-kawan, itulah cerita singkat mengenai
Sultan Ketiga Bima. Apabila kawan-kawan suka dengan video ini, jangan lupa di like. Kalau memang dirasa bermanfaat, jangan lupa di share atau dibagikan. Kalau ada yang tidak sepemahaman atau tidak sependapat atau mau memberikan kritik dan saran, bisa langsung kirim balik aja di bawah di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jangan lupa juga dibunyikan itu, dipadamkan itu yang merah-merah sampai dia bunyi teng teng teng. Biar apa? Biar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video berikutnya tentang sejarah. Oke, apabila ada kesalahan, saya minta maaf karena sejatinya kesempurnaan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa dan kekurangan itu pasti datangnya dari saya pribadi. Saya Bima, salam sejarah, salam hidup.